Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dan keluarga semua dalam keadaan sehat walafiat di kediamannya masing-masing. Dan apabila sedang mengalami musibah, cobaan, semoga keluarga dan saudara-saudara sekalian diberi kesabaran, ketabahan, dan bisa kembali segera sehat secara mental dan fisik. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teori kepribadian Freud seperti itu. Nah, ini teori pertama yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah teori kepribadian. Oke, langsung saja perlu saya sampaikan teori kepribadian Freud itu sangat terkenal, yaitu psikoanalisis, atau dikatakan sebagai teori psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, teman-teman nanti bisa membaca lebih panjang mengenai sejarah dari tokoh psikoanalisis di dalam buku Face Face yang sudah tertera di e-learning mata kuliah saya seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas sekilas mengenai teori kepribadian Freud, yaitu psikoanalisis. Nah, perlu diketahui Freud itu juga merupakan tokoh yang mengembangkan psikoterapi atau konseling, yaitu konseling psikoanalisis. Nanti teman-teman juga akan belajar ketika menginjak di semester 4. Nah, materi mengenai konseling seperti itu. Oke. Freud itu teorinya Freud itu mempengaruhi praktik kontemporer atau maksudnya adalah teori-teori masa kini. Jadi banyak teori-teori saat ini itu salah satunya didasari oleh teorinya Freud, baik itu yang setuju atau yang tidak setuju seperti itu. Nah, di sini disebutkan ada level mental dalam teori kepribadiannya Freud, yaitu alam bawah sadar, prasadar, dan alam sadar seperti itu. Jika alam bawah sadar itu lebih kepada dorongan atau insting yang di bawah kesadaran kita, baik itu kata, perasaan, atau perilaku. Jadi kita melakukan sesuatu itu secara tidak disadari. Nah, contohnya tuh kita tertarik sama seorang perempuan, tapi kita tidak tahu alasan ketertarikan itu apa, dan itu terlihat tidak irasional seperti itu. Nah, itu contoh sekilas mengenai alam bawah sadar. Kemudian ada prasadar. Nah, prasadar itu lebih kepada level mental, tidak dikatakan sadar, tapi dapat menjadi sadar dengan beberapa catatan seperti itu. Nah, alam prasadar ini bersumber dari dua hal. Yang pertama yaitu persepsi kesadaran, kemudian yang kedua yaitu prasadar dari sebuah gambaran atau image. Nah, seperti itu. Nah, prasadar sendiri menurut Freud itu percaya bahwa ide ketika selip lidah itu seseorang sebenarnya masih dalam keadaan prasadar, belum pada level sadar. Contohnya seperti itu. Nah, contoh lainnya yaitu bermimpi. Nah, itu proses bermimpi itu bisa dikatakan dia memang dalam keadaan alam bawah sadar, tapi juga bisa dalam keadaan prasadar. Contohnya ketika setelah mimpi kalian kan masih terngiang-ngiang akan mimpi yang ada pada saat kalian terlelap seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu alam sadar ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa kondisi mental yang individu itu memang dalam keadaan sadar pada saat ini seperti itu. Nah, sumbernya tadi sudah dijelaskan, teman-teman nanti bisa lihat di bukunya Face Face itu sudah dijelaskan
tahapan-tahapan level mental seseorang mulai dari alam bawah sadar, prasadar sampai alam sadar seperti itu. Nah, oke, jadi ada level mental dari Freud, dari alam bawah sadar, prasadar, dan sadar. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai struktur kepribadian. Nah, struktur kepribadian dari teori kepribadiannya Freud ada 3. Yang pertama adalah id, ego, dan superego. Masing-masing struktur kepribadian ini memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Begitu. Oke, yang pertama itu id. Itu adalah sistem kepribadian asli yang dimiliki individu sejak lahir dan bersumber dari energi psikis. Nah, memang awalnya itu lebih banyak memenuhi hasrat seksual, keinginan, suka menuntut, kepuasan, dan ngotot. Nah, itu ciri-cirinya dari id seperti itu. Dan id ini selalu menuntut kegembiraan dan tidak bisa mentolerir ketegangan. Jadi dia tidak suka yang namanya kecemasan dan ingin langsung melepaskan ketegangan atau kecemasan yang terjadi. Itu ciri-cirinya id. Ya, karena id itu menuntut kesenangan, maka tujuannya yaitu dia berupaya untuk mengurangi ketegangan dan menghindari rasa sakit. Oke, selanjutnya id itu adalah komponen yang logis, amoral, dan didorong untuk memenuhi kebutuhan instingtualnya. Jadi insting dari individu itu sendiri. Nah, perlu diketahui id ini sebagian besar berada di alam bawah sadar atau keluar dari kesadaran. Jadi kalau kita lihat fenomena gunung es itu sebenarnya kan yang terlihat di dalam gunung es itu kan yang muncul sedikit. Nah, sedangkan yang tidak terlihat di bawah itu besar. Nah, itulah id. Kalau kita contohkan dalam fenomena gunung es. Contoh, ada seseorang itu yang pendiam misalkan. Nah, ternyata di balik pendiamnya itu ada kepribadian yang selama ini itu terpendam. Nah, misalkan suka memendam amarah dan tidak kelihatan. Misalkan ya. Saya lanjutkan. Kemudian struktur kepribadian yang kedua yaitu adalah ego. Nah, ego di sini merupakan komponen yang mencoba mengatur dan menengahi antara id dan superego. Jadi antara id dan superego. Kalau superego nanti komponen moral, aturan dan lain sebagainya. Nah, di sini ego merupakan eksekutif yang mengatur, mengendalikan dan sebagai kemudinya kepribadian seperti itu, atau bisa dikatakan polisi lalu lintas. Jadi dia yang menengahi antara insting id dan superego, yaitu aturan-aturan seperti itu. Nah, ego ini diperintah dengan prinsip realitas. Ego merupakan pemikiran realistis dan logis serta merumuskan rencana tindakan untuk memenuhi kebutuhan seperti itu. Nah, jika id itu hanya tahu realitas subjektif, ego membedakan antara gambaran mental dan hal-hal yang ada di dunia luar seperti itu. Oke, saya lanjutkan superego. Nah, yang ketiga struktur kepribadian yaitu superego di sini sebagai memiliki fungsi peradilan. Prinsipnya prinsip moralitas seperti itu. Nah, superego merupakan moralitas seseorang yang menjadi perhatian utama adalah apakah suatu tindakan itu baik atau buruk, benar atau salah. Ya, jadi memang superego itu pengadil lah, anggaplah seperti itu. Nah, perlu diketahui superego itu selalu menuntut kesempurnaan, harus sesuai dengan aturan atau moralitas yang ada. Karena superego merupakan komponen moral yang menjadi rambu-rambu dan mungkin lebih bersifat menghukum atau menuntut. Ya, karena kan misalkan dalam adat istiadat kita ketika seseorang melanggar itu kan ada aturan yang harus ditegakkan. Nah, sama
superego itu menuntut kesempurnaan dan menuntut memberikan hukuman ketika individu itu melakukan kesalahan. Nah, saya akan contohkan kapan ketika id itu dominan, kapan ketika superego itu dominan. Nah, contohnya seperti ini. Saya mengambil yang id yang dominan. Id itu kan dorongan seksual ya. Nah, banyak kasus terjadi di masyarakat atau dalam lingkungan pendidikan lah. Anak yang seusia remaja itu hamil di luar nikah. Nah, itu terjadi ketika dorongan individu itu tidak bisa menekan. Jadi id-nya itu dominan, dan ego ketika menengahi antara kebutuhan biologis dan aturan moralitas yang ada. Berarti kan kalau tadi kasusnya adalah hamil di luar nikah, id-nya jelas ya, dorongan seksual. Superegonya kan kalau berhubungan intim di luar pernikahan itu kan salah menurut Al-Quran dan menurut norma-norma yang berlaku lah. Nah, seperti itu kan salah, dan ternyata individu tersebut lebih dominan dalam hal id-nya tadi, yaitu saya ingin melakukan hubungan di luar nikah dengan si B, dan terjadilah hamil di luar nikah. Nah, itu ternyata contoh ini adalah contoh individu yang dia lebih dominan id-nya, dan ego itu tidak bisa menjembatani antara kebutuhan id dan superego, aturan-aturan yang berlaku seperti itu. Nah, itu contoh yang id yang dominan. Oke, saya lanjutkan contoh dari superego yang dominan. Nah, contoh-contoh superego yang dominan itu salah satunya beberapa waktu yang lalu itu kan kita atau di negara kita itu ada individu yang dia belajar agamanya itu terlalu keras, sehingga individu-individu lain yang tidak sesuai dengan normanya menurut dirinya itu halal untuk dibunuh, maka akan sampai ada bom bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut teorinya Freud itu artinya individu tersebut superegonya dominan. Jadi aturan-aturan agama yang menurut dirinya benar dan ada individu yang tidak sesuai dengan dirinya, maka itu halal untuk dibunuh. Maka kemarin kan beberapa waktu yang lalu ada kasus bom bunuh diri dan lain sebagainya. Seperti itu contoh superego yang terlalu dominan. Jadi aturan-aturan yang menurut nas-nas Al-Quran oknum tersebut itu benar, akhirnya yang tidak sesama dengan atau tidak sealiran akhirnya halal untuk dibunuh. Nah, itu contoh yang superego yang dominan seperti itu. Nah, contoh yang ideal misalkan saya pakai contoh yang pertama tadi, kan id-nya terlalu dominan, yaitu anak akhirnya lebih memilih menghamili kekasihnya. Kalau egonya itu bisa menengahi, maka ego ini akan menengahi kebutuhan id dan superego. Maka ego ini nanti akan muncul ketika begini, saya ingin melakukan hubungan ini. Nah, ego itu akan melawannya, misalkan begini, kalau saya melakukan ini maka ada hukuman ini lah, nanti gimana? Nah, akhirnya nanti akan muncul solusinya dari ego itu sendiri, dan pada akhirnya dia tidak akan memaksakan id-nya, yaitu mengajak berhubungan intim dengan kekasihnya. Jadi egonya itu bisa menekan id-nya dengan memberikan mengenalkan ada aturan-aturan superego seperti itu. Jadi kondisinya itu ya tadi, ego itu bisa menjadi pengatur lalu lintas antara kebutuhan id dan superego yang ada, aturan yang berlaku. Jadi bisa menengahi sehingga tidak sampai terjadi yaitu hamil di luar nikah. Itu contoh ketika struktur kepribadian seseorang itu bisa koheren begitu. Saya rasa cukup. Oke, saya lanjutkan. Di dalam teori kepribadian juga
Freud tentunya itu juga ada konsep kecemasan. Nah, kecemasan itu lebih kepada perasaan takut yang dihasilkan dari perasaan, ingatan, keinginan, dan pengalaman yang tertekan kemudian muncul ke permukaan kesadaran. Nah, ini pasti seseorang akan mengalami hal ini seperti itu. Oke, selanjutnya ini akan saya bahas sekilas mengenai mekanisme pertahanan egonya Freud. Ada setidaknya 8 ini bentuk pengalihan kecemasan-kecemasan yang dialami individu ketika dirinya tertekan seperti itu. Oke, yang pertama misalkan mekanisme pertahanan ego represi. Nah, di sini individu akan menekan pikiran dan perasaan yang menyakitkan dan dilakukan dengan sadar seperti itu. Kemudian ada penyangkalan atau denial. Dia itu contohnya pengertiannya yaitu menutup mata akan aspek realitas yang mengancam. Dia merasa itu tidak terjadilah, menolak seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pembentukan reaksi. Jadi di sini secara aktif mengekspresikan secara terbalik atas impuls yang mengancam dirinya. Kemudian yang keempat ada proyeksi, mengaitkan dengan keinginan dan impuls milik orang lain yang tidak dapat diterima. Kemudian yang kelima ada displacement atau pemindahan, jadi mengarahkan energi ke objek lain atau orang lain ketika objek asli tidak dapat diakses. Jadi ketika tidak menggapai apa yang diharapkan, dia akhirnya melampiaskan kepada yang lain misalkan. Kemudian yang keenam ada rasionalisasi. Jadi ini memproduksi alasan bagus untuk menjelaskan ego yang bermasalah. Yang selanjutnya ketujuh sublimasi, yaitu mengalirkan secara seksual atau menunjukkan agresivitas energi dengan menyalurkan ke hal lainnya. Jadi ini marah-marah misalkan individu itu akhirnya lebih memilih membersihkan rumahnya seperti itu misalkan. Kemudian regresi, kembali ke fase perkembangan sebelumnya ketika mendapat tuntutan. Jadi misalkan kalian mahasiswa harusnya tugas perkembangannya sudah pada tahap mengenal lawan jenis dan seterusnya, tapi karena suatu tekanan akhirnya kalian lebih memilih menghindari lawan jenis. Itu kan berarti ada masalah dalam tugas perkembangan misalkan. Selanjutnya ada introyeksi, yaitu mengambil dan menilai nilai-nilai dan standar orang lain, itu diterapkan dalam dirinya. Selanjutnya identifikasi, yaitu mengidentifikasi penyebab keberhasilan organisasi atau orang yang dianggap bermanfaat. Nah, yang terakhir ada kompensasi. Kompensasi lebih kepada menutupi kelemahan yang dirasakan atau mengembangkan sifat positif tertentu seperti itu. Selanjutnya ada tahapan kepribadiannya Freud, yaitu ada oral, anal, falik, laten, genital. Kalau oral itu lebih kepada usia bayi 0 sampai 1 tahun. Dan di sini individu itu mendapatkan kepuasan melalui mulutnya. Biasanya anak kecil itu dengan cara menghisap payudara seperti itu, atau meminum susu ke ibunya seperti itu. Kemudian tahap anal, yaitu anal pada usia 1 sampai 3 tahun. Nah, di sini lebih kepada individu itu mendapatkan sudah mulai belajar menerima kekuatan pribadi dan belajar mengekspresikan perasaan negatif seperti kemarahan dan agresi. Nah, biasanya dengan cara menangis. Tapi usia 1 sampai 3 itu pun sudah bisa mulai berbicara kalau. Tapi biasanya di sini tahap anal ini anak sudah mulai diajarkan toilet training seperti itu. Kemudian selanjutnya tahap falik. Nah, di sini usianya 3 sampai 6 tahun. Perlu difahami
dalam teori kepribadiannya Freud itu nanti ada namanya Oedipus kompleks sama Elektra kompleks. Nah, kalau Oedipus kompleks itu melibatkan ibu sebagai objek cinta anak laki-laki, sedangkan Elektra kompleks sebaliknya, yaitu ayah itu sebagai objek cinta dari gadis atau anak perempuannya. Nah, ini nanti tergantung bagaimana orang tua memberikan respon secara verbal dan nonverbal terhadap seksualitas anak yang baru muncul. Nanti ketika ini tidak bisa berkembang dengan baik, maka akan terjadi hambatan. Jadi kalau misalkan anak oral itu tugas perkembangannya tidak berjalan dengan baik, contoh kasus yang terjadi ya menurut teori kepribadiannya Freud pada saat ini tuh seseorang yang suka merokok, menghisap, itu bisa jadi di awal-awal perkembangannya itu individu tersebut tidak mendapatkan kepuasan atau kenikmatan melalui tahap oralnya. Nah, seperti itu. Kalau tahap anal itu contohnya karena tidak diajari toilet training, itu bisa jadi individu saat ini itu kamarnya berantakan. Jadi kalau kalian kamarnya berantakan itu bisa jadi dulu pada waktu awal tahap perkembangan kalian, terutama pada tahap anal, itu kalian terlambat belajar toilet training, jadi akhirnya lebih suka yang istilahnya kemproh gitu ya, kotor gitu. Oke, kalau fase falik itu bisa jadi lebih parah lagi kalau tahap perkembangannya tidak bisa dilalui dengan baik. Jadi nanti individu tersebut menjadi seorang yang mengalami gangguan seksual. Maksudnya bisa jadi anak itu atau individu tersebut lebih memilih homo atau lesbian. Jadi tidak menyukai lawan jenis. Itu menurut teorinya teorinya Freud, psikoanalisis. Tahap laten itu sudah mulai usia 6-12, individu sudah mulai berinteraksi dengan lawan jenis, seperti itu. Kemudian 12-18, tahap genital, masa pubertas dari individu. Usia genital lanjut itu 18-35, sudah menjadi seorang dewasa. Nah, seperti itu. Itu tadi gambaran-gambaran mengenai teori kepribadiannya Freud, yaitu psikoanalisis yang sangat terkenal. Untuk materi saya rasa cukup. Teman-teman nanti kita akan diskusi di dalam e-learning. Silahkan kalau ada pertanyaan, nanti akan ada durasi waktu tertentu. Setelah itu silahkan kalian kerjakan soal-soal yang tersedia, yang sudah disediakan oleh dosen pengampu mata kuliah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman, saudara-saudara sekalian. Silahkan juga kalian membaca e-book yang sudah saya bagikan di di e-learningnya. Silahkan diunduh, itu sudah ada e-booknya, kalian pelajari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.